Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Badrudin. Semangat pagi sobat pendidikan, balik lagi dengan saya di channel Muhammad Badrudin. Nah, hari ini kita belajar mengenai tentang matematika wajib, bab statistika, dan kita akan belajar lebih dalam mengenai modus data kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke video mengenainya, buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Kemudian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami semakin semangat dalam membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Dan untuk kalian yang belum share, silahkan di share ke teman-teman agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan untuk yang kalian belum komen, silahkan komen di kolom komentar, dan serta agar kami tahu kalian berasal dari mana video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai modus pada data kelompok. Nah, sebelum saya masuk untuk modus data kelompok, maka saya akan mereminder terlebih dahulu. Apa sih itu modus dan bagaimana cara mencari nilai modus pada data tunggal? Nah, untuk modus sendiri adalah data yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya, seperti itu. Sehingga ketika saya mempunyai data tunggal, maka untuk mencari modusnya langsung dicari saja data nilai yang mana yang memiliki frekuensi paling banyak. Contohnya seperti ini. Modus pada data berikut adalah, nah, di sini saya punya nilai dan frekuensi. Untuk nilainya ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk frekuensinya 3, 5, 8, 2, 1. Karena modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar, sehingga lihat di kolom frekuensi. Nah, di kolom frekuensi yang paling besar adalah 8. Dan 8 adalah frekuensi untuk nilai 7. Sehingga modusnya adalah 7. Karena 7 frekuensinya ada 8. Nah, jadi itu untuk modus pada data tunggal. Nah, untuk data kelompok bagaimana? Gitu kan? Nah, kemarin sudah dijelaskan apa sih perbedaan data individu dengan data kelompok. Kalau data individu dia hanya nilai 1 dan frekuensi, gitu kan. Kalau data kelompok di sini ada interval. Nah, walaupun di soal tidak disebutkan interval, namun kita lihat selang antara nilainya. Nah, di sini nilainya kan 51 strip 60, gitu kan. Artinya data yang nilainya 51 sampai 60 ada sebanyak 5 orang, seperti itu, dan seterusnya. Nah, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan seterusnya. Frekuensinya sudah ada di sini 5, 6, 8, 4, dan 7. Nah, sekarang bagaimana gitu ya menghitung modus untuk data kelompok. Nah, sebelum kita menghitung modus data kelompok, maka kita tentukan kelas modus, baru dihitung modusnya. Nah, kelas modus itu yang mana? Kalian lihat di interval, di nilainya, dan di frekuensinya. Tapi untuk modus, lihat frekuensinya saja. Lihat frekuensinya kan di sini 5, 6, 8, 4, 7.
Yang lebih besar itu yang mana? Yang lebih besar adalah 8 gitu kan. Sehingga di sini kelas modusnya adalah 71 sampai 80 karena memiliki frekuensi sebanyak 8. Nah, sekarang kelas modusnya udah ketahuan. Kita lihat rumusnya. Nah, ternyata rumus modus atau MO gitu kan adalah TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2 gitu. TB itu apa sih gitu? TB itu adalah tepi bawah, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Untuk mencari TB, lihat interval yang sebelah kiri kemudian dikurang 0,5. Lihat di sini 51 dikurang 0,5, 50,5. 61 dikurang 0,5, 60,5. 71 dikurang 0,5, 70,5 dan seterusnya hingga 90,5. Ditambah P gitu kan. P itu panjang kelas. Nah, cara nyari panjang kelas di video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Atau mungkin bisa saya jelaskan lagi. Untuk mencari panjang kelas, kurangi interval tertinggi yang kanan dikurangi yang kiri. Hasilnya ditambah 1. 60 dikurang 51 itu 9 ditambah 1 sehingga panjang kelasnya adalah 10. Dikali D1 per D1 tambah D2. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kalau kita udah tahu kelas modusnya berapa, lihat frekuensinya. Nah, lihat misalkan ini kan 8. Nah, frekuensinya 8 kan? Dikurang dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya ada berapa? Ada 6. Berarti D1-nya adalah 8 dikurang 6 sama dengan 2. Kemudian ada D2. D2 itu apa? Kelas frekuensi kelas modus dikurang kelas frekuensi kelas sesudahnya. Jadi ini kan frekuensi kelas modusnya 8 dikurang frekuensi kelas modus setelahnya. Nah, 4 berarti D2-nya 8 dikurang 4 sama dengan 4 gitu. Nah, sehingga ketika kita punya pertanyaan, modus pada tabel di atas adalah tadi kelas modusnya udah tahu kan, di antara 71 sampai 80 dengan data frekuensinya itu 8 gitu kan. Maka modusnya adalah TB. TB-nya lihat berapa? 70,5. Maka kita tulis 70,5 ditambah P. P-nya itu apa? P-nya panjang kelas berapa? 10. Maka di sini tulis 10 gitu kan, yang ini nih. Nah, dikurung D1. Tadi kan D1-nya udah dapat nih, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Maka tulis 2 per D1. D1-nya 2 ditambah D2. D2 itu 8 dikurang 4. Tadi udah dapat hasilnya 4. Maka 2 per 2 tambah 4. 70,5-nya tulis ulang. Ditambah 10 dikali 2 per 2 tambah 4, 6 gitu kan. Nah, berarti 2 per 6. 2 per 6 ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3 gitu kan. 1 per 3. Sehingga bawahnya 70,5 ditambah 10 dikali 1 per 3. 1 per 3 itu kan 0,33 ya. Nah, maka hasilnya adalah 70,5 ditambah 10 dikali 0,33 gitu kan. Maka hasilnya adalah 3,33 dan seterusnya gitu. Nah, langsung ditambahkan 70,5 ditambah 3,33. Maka hasilnya adalah 73,8333. Sehingga modus pada data ini adalah 73,83. Seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Atau bisa juga dengan cara
email ke email saya di badarudinmahmud070@gmail.com. Nah, agar kalian lebih paham dan lebih bisa, maka sekarang waktunya untuk dicoba. Nah, maka di sini saya akan berikan soal namanya dicoba kuy. Bagaimana sobat pendidikan? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Nah, dari itu video belajar ini sudah selesai. Sekali lagi buat teman-teman semua yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat dalam mengupload video pembelajaran. Dan buat kalian yang belum, teman-teman juga yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar, sertakan daerah asal kalian agar kami tahu kalian berasal dari mana, sehingga kami akan lebih semangat dalam membuat video. Oke, cukup sini aja untuk video pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.